wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran teman-teman insan pers yang terutama di Pemret ya. Terima kasih banyak atas kehadirannya terhadap undangan kami. Kami hari ini ingin sambung rasa berbagi tentang apa itu beban tetap. Kami nanti ingin mendapat mungkin kita nanti bisa diskusi, tapi sebelumnya kami jelaskan apa yang dimaksud beban tetap dan bagaimana penerapannya. Sebetulnya beban tetap ini bukanlah hal baru bagi Kota Pematang Siantar. Sudah pernah kita terapkan sebelum tahun 2013. Tetapi 2013 dia hilang. Beban tetap ini juga dipakai oleh PLN dan Telkom. Kan ada namanya beban tetap. Beban tetap ini itu tujuan kita adalah sebetulnya yang paling utama ini mendorong pelanggan agar memakai air sebanyak kebutuhan pokok agar pelanggan lebih sehat. Jadi ada hubungannya dengan menyehatkan penduduk juga atau masyarakat. Kenapa? Karena dari data kami itu ada 8.000 orang yang tidak pakai air kita, dia nol sama sekali, tidak dipakai. Kemudian ada 20.000 pelanggan makainya di bawah 10 kubik. Padahal kebutuhan terhadap air itu untuk kebutuhan pokok adalah sesuai dengan permen PU, dia adalah 10 meter kubik per bulan per rumah tangga. 10 meter kubik per pelanggan per rumah tangga. Artinya kalau satu rumah itu ada 4 orang, maka dibagi 4. Jadi satu orang itu 60 liter per orang per hari. Mari kita hitung. Kita mandi pakai ember kecil 20 liter, apakah cukup? Tidak. Paling sedikit orang mandi itu 25 liter sekali mandi. 2 kali 50. Tinggallah 10 liter lagi untuk masak makanan, minuman, dan mencuci sayuran. Baju nggak termasuk. Untung saja kalau kita nyuci baju itu dijemur. Kalau pakai air PDAM Perumda Tirtauli, maka kita menjamin tidak ada kuman atau bakteri di dalamnya karena kita berikan disinfektan. Artinya kalau kita pakai itu betul-betul bersih. Tapi kalau pelanggan ngambil dari sumur atau sumur bor, itu memang kelihatannya putih. Kalau dia ada septic tank berjarak 12 meter, itu pasti kumannya masuk ke dalam sumur bor yang kita isap. Walaupun bersih, kita mandi sama dengan mandi air comberan. Resikonya apa? Disentri, tipus, kolera, semua di situ. Semua di dalam air itu. Itulah yang kita mandikan. Program nasional adalah memberantas stunting. Apakah stunting itu? Anak yang tiap sebulan sekali sakit dikarenakan lingkungan yang tidak bersih, tidak higienis, itu akan memakan kuman itu dan langsung sakit. Biasanya anak kecil, balita yang paling sering itu sebulan sekali sakit. Kalau dia sakit, maka makanan yang dia makan itu hanya untuk menyembuhkan penyakitnya, sehingga pertumbuhan badannya terhambat. Beda dengan daerah yang sanitasinya bagus. Dia setiap saat makan, maka itu
untuk pertumbuhan badannya. Dan itu memang program nasional. Kalau di rumah tidak pakai air, berarti dia menggunakan air lain. Tidak mungkin dia tidak mandi, tidak mungkin dia tidak makan, tidak minum, tidak mencuci baju. Pasti dia gunakan air lain. Kalau dia gunakan air lain, pasti tidak higienis. Makanya itu kita mendorong agar pelanggan memanfaatkan air kita minimal kebutuhan pokok saja. Minimal kebutuhan pokok saja artinya makan, minum, mandi dia, janganlah pakai air klor. Pakailah air perunda yang dijamin tidak ada bakteri. Karena ada sisa klor. Kami memeriksa air kami semua, ada sisa klor di situ. Apakah makna dari sisa klor itu? Masih ada pembunuh kuman di dalam air itu, sehingga walaupun ada kuman dia tetap dibunuhnya. Beda dengan aqua ini. Aqua ini bebas kuman. Tapi kalau kita masukkan nanti ada kuman di dalamnya, dia tidak bisa membunuh itu karena tidak ada sisa untuk membunuh kuman selain apa yang ada di dalam air ini. Tapi kalau air kita beda, dia memang kita buat bersisa antara 0,1 sampai 0,3 agar dia bisa aktif seandainya ada kuman yang masuk ke dalam air tersebut. Jadi tujuan kita tadi mendorong masyarakat agar menggunakan air kita minimal 10 kubik dan sekaligus menyehatkan pelanggan. Itu tujuan utama. Kalau dari landasan hukumnya ada, dia ada beban tetap. Jadi pendapatan air itu dibagi 4. Tarif air, beban tetap, pemeliharaan meter, dan pendapatan air. Ini adalah termasuk pendapatan air. Jadi kami tidak akan pisah-pisahkan lagi termasuk pemeliharaan meter. Bahwa ini harus untuk meter, tidak. Dia menjadi bagian pendapatan air dan menjadi pendapatan yang bisa dianggap sebagai biaya pendapatan rata-rata. Jadi pendapatan rata-rata hanya dihitung dari pendapatan air, tidak jual pipa. Perumda hanya mengambil pembayaran dari air. Kalau pasang baru itu kita sebetulnya subsidi karena meter tidak dihitung ke dalamnya. Artinya kita rugi untuk pasang pipa, termasuk pasang pipa untuk distribusi itu kita tidak ngambil keuntungan. Hanya berapa yang dibayarnya itu yang kita pasangkan. Yang kami ambil adalah harga air. Itu saja, tidak ada lain. Jadi kami hanya jualan air, bukan jual pipa, apalagi jual pasang baru. Jadi dasarnya tetap. Lalu bagaimana perhitungannya? Perhitungannya adalah apabila pelanggan tidak pakai air, dia dihitung 10 kubik. Dia pakai 2 kubik, tetap dihitung 10 kubik. Tetapi kalau dia sudah pakai 10 kubik, itu tidak ada perubahan apapun, sama saja dengan yang dulu. Kalau dia tetap di atas 10 kubik, itu tidak ada penambahan apapun, tidak ada perubahan apapun, sama saja. Karena tarifnya masih tarif 2013, tidak berubah. Jadi kami hanya mendorong agar pelanggan memakai air kita. Sebagai gambaran, inilah pelanggan kami, ada hampir 70.000 pelanggan semuanya, dan pasang barunya itu berkisar 2.000 sampai 1.500 per tahun pertambahannya. Dan ini yang syukur 2013 itu pendapatan kita naik sangat tajam karena ini naik tarif hampir 100%. Makanya pendapatan yang naik. Tetapi ini turun, terus turun sampai 2018. Kenapa turun? Banyak usaha tidak mau lagi pakai air kita karena mahal, banyak yang menutup meterannya, dan hampir semua usaha, rumah makan, salon, itu nggak pakai air kita, pakai air sumur. Tetapi 2019 sampai 2020 kita berhasil menaikkan pendapatan.
Dan ini sudah hampir mengembalikan sampai 2016. Jadi kita sudah berhasil menaikkannya. Cuma itu masih kurang. Sementara tarif kita itu, pelanggan kita itu yang banyak itu RT3. Ini yang harusnya mensubsidi. Jadi ada subsidi silang. Tarif itu ada subsidi silang. Masyarakat berpenghasilan rendah dikasih tarif yang di bawah harga rata-rata. Jadi di bawah harga rata-rata sangat murah. Itu subsidi. Diharapkan kelompok tarif yang industri yang kaya-kaya ini melakukan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu. Tapi nyatanya masyarakat kaya ini tidak mau pakai air kita. Dia pakai sumur bor. Industri pakai, niaga pakai sumur bor. Rumah makan pun yang rumah tangga RT 4, RT 5, RT 6 itu pada lari semua. Itulah kondisi saat ini. Kalau laporan hasil kinerja kami cukup baik sampai sekarang, baik dan sehat, BDP. Inilah keuntungan kita. Keuntungan kita pun 2 tahun terakhir kita bisa menaikkan. Kalau tahun lalu kita 500-an juta, tahun 2020 ini akuntan publik kira-kira 1,1, tapi kami belum diaudit BPKP. Jadi sudah naik terus. Nah, inilah yang biaya yang dikeluarkan untuk ini harga rata-rata, pendapatan rata-rata. 1 kubik air kita itu adalah 4.200. Itu harga jual rata-rata. Sementara harga produksi rata-rata itu sekitar 3.900. Jadi selisihnya, marginnya hanya 39 ke 42, sekitar 200 sekian. Sampai 200 sekian. Itulah margin keuntungan kita. Ini lebih tinggi nih. Kenapa tinggi? Karena memang karyawan kita banyak. Jadi beban yang paling besar dipikul oleh PDAM adalah karyawan yang banyak. Secara akumulasi, rasio kecukupannya kita sebetulnya sudah untung, tapi dengan perhitungan kehilangan airnya standar 20%. Kalau kita masukkan real, kehilangannya 29%, ternyata kita rugi. Dan ada ancaman satu, Permendagri 21 tahun 2020 yang baru keluar. Pertama, kalau nanti kita di bawah tarif kita di bawah full cost recovery, maka gubernur akan mengeluarkan satu harga standar bawah dan harga standar atas. Kalau kita tidak full cost recovery, maka gubernur akan mendesak Pemko untuk mensubsidi PDA Perumdaya. Satu. Yang kedua, 3 tahun berturut-turut kita tidak full cost recovery, maka kita bisa dikerjasamakan, joinkan misalnya gini. Karena PDAM itu harusnya 100% wewenang kepala daerah. Tarifnya tergantung kepala daerah. Dia mau buat baik, mau matikan PDAM pun bisa, Perumda. Tarifnya kalau disesuaikan, maka dia akan mati sendiri. Nah, oleh karena itu Permendagri 21 mengisyaratkan boleh kerjasama, boleh swasta masuk, boleh suntik modalnya, swasta yang ambil alih. Kedua, dijoin. Kalau kita sudah sehat, tentu joinnya ke Tirtanadi. Berarti di sini tidak ada lagi direksi, yang ada kepala cabang. Dan pegawai dia tidak akan mau terima semua, dia akan mubarakilkan. Ketiga, dijadikan UPT seperti UPT Umbang, atau di sini kita punya UPT untuk sanitasi itu sudah ada. Nah, Perumda Tirtauli sebetulnya sudah bagus. Kita nomor 2 terbesar dan cuma 4 di Sumatera Utara dari 19 itu yang sehat, termasuk kita. Cuma kita harus kejar ini full cost recovery. Full cost recovery itu apa? Seluruh biaya yang timbul harus bisa ditutupi oleh pendapatan air. Itu kewajiban. Tidak ada masalah Permendagri 70 dan 71 terutama, setiap tahun harusnya dievaluasi tarif airnya. Kenapa? Itu lebih baik jauh
daripada kita naikkan 100%. Mungkin kita naik 4%, 5%, 6% setiap tahun, sesuaikan saja. Inflasi kan terus, harga bahan kan terus naik, harga listrik terus naik. Jadi evaluasi aja pelan-pelan, sehingga kita bisa tetap eksis. Tetapi kalau mau membunuh PDA Perumda, tak usah naikkan tarifnya, dia akan mati sendiri. Seperti di 19 lainnya di Sumatera Utara, karena tidak diperhatikan tarifnya, akhirnya mati sendiri. Makanya cuma 4 yang sehat. Sibolga termasuk yang luar biasa. Kemudian Nias Selatan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kami hanya operator saja, tapi yang megang kendali adalah kepala daerah dengan kewenangan tarifnya. Oleh karena itu, sebetulnya selayaknya dari hitungan ini 2013-2021 ada 8 tahun tidak dilakukan penyesuaian tarif. Sudah berapakah naik harga dasar listrik? Sudah berapakah inflasi? Sudah berapakah harga barang naik? Itu hitungan kita, itu 30% harusnya tarif disesuaikan. Mengingat pandemi tahun ini, kita nggak bisa lakukan itu. Kami tidak bisa mengusulkan itu. Maka kami hanya mendorong dilakukanlah beban tetap. Di samping membawa masyarakat menggunakan RPK, kami juga mendapat pendapatan yang lebih. Ini jauh lebih baik daripada kita tunda 2022, nanti bisa double dia, bisa 20-30% kita minta karena tertinggal. Oleh karena itu kami mengusulkannya sekarang supaya itu tidak terlalu menjadi beban masyarakat juga. Kita tidak ingin membebani merasa terlalu banyak. Ini pendapatan kami di bulan Oktober ada 69.000 pelanggan kita. Kalau seandainya berdampak itu hanya 26.000 dari 70.000. Artinya cuma 38%. Dan lihatlah, ini sampai yang masyarakat berpenghasilan rendah itu paling banyak cuma 30-34% yang tidak pakai RPK atau terkena dampak. Tapi lihat di bawahnya, ini yang orang kaya ternyata tidak pakai, ada yang 57, ada yang 60%, ada yang 65 nih. 65% industri sedang tidak pakai sama sekali. Jadi yang berdampak itu sebetulnya orang kaya. Kalau data ini, jadi berdampak orang kaya. Apalagi wali kota kita meminta masyarakat berpenghasilan rendah jangan kena khusus. S1, S2, sosial khusus, RT1, RT2 ini masyarakat berpenghasilan rendah ditunda sampai 6 bulan ke depan. Kita lihatlah 6 bulan ke depan apakah mereka bisa lebih baik perekonomian kita. Ini nanti mungkin bisa dievaluasi lagi oleh Pak Wali Kota. Tetapi dalam hal ini dia ditunda 6 bulan. Artinya jangan kenalah masyarakat berpenghasilan rendah. Lalu kemana pendapatan kita yang naik? Kami akan gunakan perbaikan pipa bocor, rehabilitasi pipa distribusi. Kita ada tengok di Jalan Merdeka itu kami pasang pipa 6 inci demikian panjang. Dan itu sebetulnya Bank Sumut BRI itu kekurangan air. Pipa kita terlalu kecil sehingga begitu kita besarkan ke 6 inci, dia minta oke, kalian cukup naikkan meteran kami, dia minta 2 inci. Jadi seperti itulah, pipa kita banyak yang masih kecil-kecil. Jadi kami perlu banyak dana untuk melakukan rehabilitasi pipa ini. Kemudian kita kerjasama dengan Kementerian PU, kita ikut di program Hibah El Nino khusus untuk penurunan kehilangan air. Tahun ini kita ikut dan seterusnya nanti kita ikut. Kemudian ada DMA, ada penggantian akan kami perbanyak penggantian meter pelanggan. Kemudian ada pemerataan tekanan. Tarif kita masih tarif lama, jadi tidak ada perubahan, masih pakai 2013.
Inilah simulasinya, contoh. Nanti yang kena kan RT3 kan. RT3 ini kalau dulu dia tidak pakai air, dia bayarnya 7.000. Tetapi sekarang dia harus bayar 18.000. Jadi bertambahnya 18 kurang 7 kira-kira 11.000. Tapi kalau dia pakai misalnya 5 liter, 5 kubik 1 bulan, maka kalau dulu dia bayar berapa dia? Saya nggak tahu ya. Harusnya 70 tambah pemakaian aja lagi. Harus tambah lagi ya. 18.000. Ini bayarnya ya. Jadi sekarang dia bayar 25 sampai 10 kubik. Kalau 10 kubik dia bayarnya 25 juga. Jadi mulai dari 0 sampai 10 itu bayarnya 25.000. Jadi kalau pakai 10 sama saja, tidak ada pertambahannya. Sama saja, di atas 10 tidak ada. Jadi semua di atas 10 kubik tidak akan bayar apapun. Sama saja dengan yang lama. Jadi itu saja rekan-rekan pers yang